Pada tutorial yang lalu, kita sudah belajar cara membuat objek armatur. Pada tutorial ini, kita akan belajar menggunakan objek armatur sebagai rangka untuk menggerakkan model poligonal. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua software animasi 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7, animasi. Kita beralih ke pandangan depan, lalu kita buka panel transform properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Kita akan membuat sebuah model tangan sederhana dengan menggunakan objek cube ini. Jadi kita akan ganti nama cube menjadi lengan. Lalu kita letakkan pada lock X0, lock Y0, dan lock Z 10 di sini. Ini kita beralih ke edit mode. Kita aktifkan face select mode agar lebih mudah melakukan seleksi. Kita akan menggunakan mode tampilan rangka kawat. Jadi kita klik tombol draw type dan kita pilih wireframe. Kita seleksi face yang ada di bagian bawah, lalu klik menu mesh, transform, scale. Kita geser mouse hingga muncul garis putus-putus rubber band. Perhatikan nilai parameter size yang muncul pada bagian bawah panel 3D view. Kita ketik 1,3, tekan enter. Ini kita klik menu mesh, extrude. Kita geser mouse hingga muncul poligon baru. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties, kita klik tombol global supaya perhitungan lokasi koordinat dilakukan terhadap titik pusat dunia. Lalu kita letakkan pada median X0, median Y0, dan median Z 7. Kita klik lagi menu mesh, transform, scale. Kita geser mouse hingga muncul garis putus-putus rubber band. Perhatikan nilai parameter size yang muncul pada bagian bawah panel 3D view. Kita ketik 0,4, enter. Kita klik lagi menu mesh, extrude. Kita geser mouse hingga muncul poligon baru. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties, kita letakkan pada median X0, median Y0, dan median Z 6,5. Lalu kita extrude lagi, klik menu mesh, extrude. Kita geser mouse hingga muncul poligon baru. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties, kita letakkan pada median X0, median Y0, dan median Z 6. Lalu kita extrude lagi, klik menu mesh, extrude. Kita geser mouse hingga terbentuk poligon baru. Tekan tombol escape. Kita letakkan pada median X0, median Y0, dan median Z 5. Kita klik menu mesh, transform, scale. Kita geser mouse hingga muncul garis putus-putus rubber band. Perhatikan nilai parameter size yang muncul di bagian bawah panel 3D view. Kita ketik 2,4, lalu tekan enter. Kita klik menu mesh, extrude. Kita geser mouse hingga terbentuk poligon baru. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties, kita letakkan pada median X0, median Y0, dan median Z 2. Ya, ini sebuah model tangan sederhana. Kita akhiri dulu pembuatan model ini. Kita kembali ke objek mode. Kita tampilkan dengan menggunakan tampilan solid. Kita akan beri warna pada objek lengan ini. Pada panel button window, kita klik tombol shading, lalu klik petak warna yang ada di sebelah tombol call. Kita pilih warna merah ini. Kita juga akan membuat model telapak tangan di bagian bawah sini. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita beralih ke pandangan atas. Supaya lebih mudah dilihat, kita akan menggunakan mode tampilan rangka kawat. Jadi kita klik tombol draw tab dan kita pilih wireframe. Pastikan kita berada pada objek mode. Kita klik menu add, mesh, cube. Kita membuat sebuah cube baru. Kita beralih ke objek mode. Lalu kita tampilkan pandangan dari depan.
pada panel transform properties kita ganti nama cube menjadi telapak tangan. Kita letakkan pada log X 0, log Y 0, dan log Z 0. Kita beralih ke edit mode. Pastikan saat ini face select mode dalam keadaan aktif. Kita seleksi face yang ada di bagian atas. Kita klik menu mesh, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk poligon baru. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties pastikan tombol global sudah diaktifkan. Lalu kita ganti nilai median X 0, median Y 0, dan median Z 1,5. Lalu kita klik menu mesh, transform, scale, kita geser mouse hingga terbentuk garis putus-putus rubber band. Perhatikan nilai parameter size yang muncul di bagian bawah panel 3D view. Kita ketik 0,5, enter. Lalu kita klik menu mesh, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk poligon baru. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties kita letakkan pada median X 0, median Y 0, dan median Z 3. Kita seleksi face yang ada di bagian bawah. Pada panel transform properties kita letakkan pada median X 0, median Y 0, dan median Z 0. Lalu kita beralih ke pandangan samping. Pada pandangan samping kita seleksi face yang ada di sisi kanan ini. Pada panel transform properties kita letakkan pada median X 0, median Y 0 di sini. Lalu kita seleksi face yang ada di bagian bawah. Kita klik menu mesh, extrude, geser mouse hingga terbentuk poligon baru. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties kita letakkan pada median X 0, median Y 0, dan median Z negatif 2. Kita akan perkecil sedikit. Kita aktifkan scale manipulator, arahkan pada sumbu hijau, tekan tombol kiri mouse, lalu kita geser mouse ke kiri sedikit. Yes, ini. Kita beralih ke pandangan depan. Pada pandangan depan kita masih menggunakan scale manipulator, arahkan kursor pada sumbu merah, tekan tombol kiri mouse, geser ke kiri sedikit seperti ini. Kita lepaskan tombol kiri mouse. Ini kita seleksi face yang ada di sisi kanan ini. Kita klik menu mesh, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk poligon baru. Tekan tombol escape. Pada panel transform properties kita letakkan pada median X 2,5 di sini. Lalu pastikan saat ini skill manipulator sudah diaktifkan. Arahkan kursor pada sumbu biru, tekan tombol kiri mouse, geser mouse ke bawah sedikit. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah sebuah model tangan sederhana. Kita kembali ke objek mode. Kita akan beri warna pada objek telapak tangan ini. Kita aktifkan dulu mode tampilan solid supaya lebih mudah dilihat warnanya. Kita klik tombol draw tab dan kita klik solid. Lalu pada panel button window kita klik tombol shading. Karena objek telapak tangan ini belum memiliki material, kita bisa klik tombol add new yang terdapat pada panel material. Lalu kita klik petak warna yang ada di sebelah tombol call. Kita pilih warna kulit. Kira-kira seperti ini. Ya, ini sebuah model tangan poligonal sederhana, mirip dengan yang sudah kita buat pada tutorial penggunaan hook yang lalu. Ini kita akan membuat sebuah objek armatur untuk dijadikan sebagai rangka bagi objek lengan ini. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita aktifkan pandangan dari atas. Supaya lebih mudah dilihat, kita akan menggunakan mode tampilan rangka kawat. Jadi kita klik tombol draw tab dan kita pilih wireframe. Kita gunakan translate manipulator. Pastikan kita berada pada objek mode. Klik menu add armatur. Ya, kita membuat sebuah objek armatur. Ini sebuah objek armatur. Kita beralih ke objek mode.
kita akan ganti nama armatur menjadi tangan. Ya, kita gunakan nama tangan. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi bagian bodi dari objek armatur ini. Kita akan ganti nama bone menjadi lengan atas. Untuk bone lengan atas kita letakkan pada root X0, root Y0, dan root Z kita letakkan pada 11. Lalu untuk tip X kita isi 0, tip Y0, dan tip Z kita isi 6,5. Y0. Kita beralih ke pandangan depan. Ini objek armatur yang kita buat. Kita akan buat bone baru di sini. Kita seleksi bagian tip dari bone lengan atas ini. Klik menu armatur, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk bone baru. Klik di sembarang tempat. Pada panel transform properties kita ganti nama bone lengan atas titik 001 menjadi lengan bawah. Untuk bone lengan bawah kita hanya pindahkan tipnya, kita letakkan pada tip X0, tip Y0, dan tip Z 1,5 di sini. Ini kita akan buat bone untuk bagian telapak tangan. Kita seleksi bagian tip dari bone lengan bawah ini. Klik menu armatur, extrude, kita extrude hingga terbentuk bone baru. Klik di sembarang tempat untuk mengakhiri pembuatan bone. Kita seleksi bodi dari bone lengan bawah titik 001 ini. Kita ganti namanya menjadi telapak tangan. Nah, kita akan membuat bagian pergelangan tangan dulu, jadi kita akan beri nama pergelangan tangan. Untuk bone pergelangan tangan kita letakkan pada tipnya, kita letakkan pada tip X0. Untuk tip Y juga kita letakkan pada 0 dulu, dan untuk tip Z kita letakkan pada 1 di sini. Jadi kecil sekali di sini. Ini kita akan beralih dari pandangan samping. Kita lihat pada pandangan samping ya. Sebagai rangka, sebisa mungkin objek armatur diletakkan di bagian tengah dari model poligonal yang kita beri rangka. Kita lihat bagian tip dari bone pergelangan tangan ini letaknya berada di sisi kanan dari objek telapak tangan. Jadi kita akan pindahkan, kita seleksi bagian bodi dari bone pergelangan tangan. Untuk tip Y kita akan geser menjadi 0,5. Jadi negatif 0,5. Ya, jadi berada di tengah-tengah telapak tangan. Ini kita seleksi bagian tip dari bone pergelangan tangan. Kita klik menu armatur, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk bone baru. Klik di sembarang tempat untuk mengakhiri pembuatan bone. Kita seleksi bagian body. Kita akan gunakan pandangan dari depan. Klik menu view front. Kita letakkan pada tipnya, kita letakkan pada tip X0, tip Y negatif 0,5, dan tip Z isi 0 di sini. Dan kita akan extrude kali lagi bone. Kita ganti nama dulu menjadi telapak tangan. Kita akan extrude bone telapak tangan ini. Kita seleksi bagian tipnya, lalu klik menu armatur, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk bone baru. Klik di sembarang tempat, seleksi bagian bodi dari bone telapak tangan 001 ini. Kita ganti namanya menjadi jari.
Lalu kita letakkan tipnya pada tip X 0, tip Y negatif 0,5, dan tip Z negatif 2 di sini. Kita masih memerlukan sebuah bone lagi untuk dijadikan ibu jari di sini. Jadi kita seleksi bone jari ini. Kita seleksi bone jari. Kita klik menu armatur, duplicate, kita geser mouse hingga terbentuk bone baru yang terpisah. Kita letakkan di sebarang tempat dulu. Seleksi bagian bodi dari bone baru ini. Kita beri nama ibu jari. Nama ibu jari. Kita letakkan untuk root X, kita letakkan pada root X1, root Y kita isi negatif 0,5, dan root Z kita isi 0,5. Lalu untuk tip X kita letakkan pada 2,5, tip Y kita isi pada negatif 0,5, dan tip Z 0,5. Ya, seperti ini. Ini kita perlu perpanjang posisi tipnya. Tipnya kita letakkan pada tip 2,5. Ya, seperti ini. Ya, jadi kini kita sudah memiliki objek tangan poligonal dan rangkaian armatur. Kita beralih ke objek mode dulu. Pada saat ini, jika kita seleksi objek armatur, lalu kita beralih ke pose mode untuk membuat animasi armatur, dan kita coba pindahkan objek armatur ini, atau dengan menggunakan perintah rotate dengan menggunakan rotate manipulator. Kita lihat objek armatur tangan bergerak, tapi model poligonal lengan sendiri tidak bergerak. Jadi saat ini kedua objek tidak saling terhubung. Kita harus menggabungkan objek-objek ini agar objek armatur bisa menjadi tulang atau kerangka untuk objek lengan. Kita seleksi objek lengan. Pertama-tama untuk menggabungkan objek lengan dengan armatur, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menambahkan sebuah modifier yang digunakan untuk memanggil objek armatur. Di sini kita harus ketahui nama objek armaturnya adalah tangan. Penulisannya harus kita ingat. Kita seleksi objek lengan. Pada panel button window kita klik tombol editing. Lalu pada panel modifier kita klik tombol add modifier dan kita pilih armatur. Ya, modifier armatur digunakan untuk menentukan objek armatur yang akan dijadikan sebagai rangka bagi model poligonal yang kita beri modifier ini. Untuk peta OB kita akan isi nama armaturnya yaitu tangan. Jika kita salah menulis nama armatur di sini, maka Blender secara otomatis akan menghapus nama OB. Jadi pastikan penulisannya benar. Seperti ini. Lalu berikutnya pada modifier armatur, di sini ada dua tombol, Vert Group dan Envelope. Kita klik tombol envelope untuk mematikan penggunaan envelope. Kita akan belajar menggunakan vertex group yang lebih mudah digunakan. Untuk saat ini kita belajar menggunakan vertex group terlebih dahulu. Jadi kita aktifkan tombol vertex group dan kita matikan tombol envelope. Kita sudah panggil nama armaturnya. Jika saat ini kita seleksi objek armatur pada pose mode, kita coba pindahkan armatur, kita lihat objek lengan tidak ikut berpindah. Jadi meskipun sudah ditambah modifier armatur, namun model poligonal ini belum bisa membaca rangka yang digunakan. Agar objek lengan bisa membaca rangka yang digunakan, maka kita harus menempelkan vertex-vertex yang ada pada model lengan ini pada bone yang terdekat. Jadi di sini kita memiliki bone lengan atas, bone lengan bawah, bone pergelangan tangan, bone telapak tangan, bone jari, dan bone ibu jari. Vertex-vertex pada objek lengan harus kita tempelkan pada bone-bone yang
berkaitan. Jadi untuk vertex yang ada di bagian ini kita tempelkan pada lengan atas, vertex-vertex yang ada di bagian sini kita tempelkan pada bone lengan bawah. Pada tutorial penggunaan hook yang lalu, kita menggunakan perintah vertex hook. Kita menggunakan perintah pada edit mode, kita seleksi vertex, lalu kita klik menu mesh, vertices, add hook. Ini yang kita lakukan pada tutorial penggunaan hook yang lalu. Tapi pada penggunaan bone, kita akan menggunakan pengelompokan vertex yang disebut sebagai vertex group. Kita beralih ke edit mode, pastikan saat ini kita berada pada edit mode, kita aktifkan vertex select mode, kita tekan tombol A beberapa kali untuk memastikan tidak ada vertex yang diseleksi. Pastikan tidak ada vertex yang diseleksi, kita akan mulai membuat vertex group. Untuk membuat vertex group, pada panel button window kita klik tombol editing, lalu di bagian link and material, di sini ada kolom vertex group. Selama ini kita hanya menggunakan kolom material yang ada di sebelah kanan untuk membuat material baru yang ditempatkan pada face. Kali ini kita akan menggunakan kolom sebelah kiri, yaitu kolom vertex group untuk membuat vertex group. Kita akan mulai dengan membuat vertex group pertama, klik tombol new. Ya, Blender akan menampilkan petak baru, di sini petak group. Kita ganti nama group dengan nama bone yang kita gunakan. Kita memiliki beberapa bone di sini. Untuk objek lengan ini, bone yang akan kita jadikan sebagai rangka adalah lengan atas dan bone lengan bawah. Jadi kita akan membuat dua buah vertex group dengan nama bone yang ada. Kita membuat group pertama dulu dengan nama lengan atas. Blender tidak akan memeriksa apakah nama grup sesuai dengan nama bone yang ada. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan sendiri dan pastikan teliti pada penulisan nama grup, karena Blender tidak akan memeriksa apakah nama grup ini sudah sesuai dengan nama bone yang ada atau tidak. Tapi jika nama grup berbeda dengan nama bone yang ada, maka grup ini tidak akan bisa digunakan. Jadi bone ini hanya ada tapi tidak akan berpengaruh terhadap model. Kita buat grup pertama lengan atas, lalu kita akan membuat grup kedua lengan bawah. Klik tombol new, kita ganti nama grup menjadi lengan bawah. Jadi jika kita klik tombol panah atas bawah di kiri nama grup, ini kita memiliki dua buah grup. Yang pertama adalah lengan atas dan yang kedua adalah lengan bawah. Kita bisa memeriksa penamaan grup ini dengan kembali ke objek mode, lalu kita seleksi bone yang ada. Kita periksa penamaan nama bone, lengan atas dan lengan bawah. Untuk bone-bone yang lain karena berada di luar objek lengan, jadi tidak akan kita gunakan. Jadi kita hanya membuat dua grup, lengan atas dan lengan bawah. Kita periksa penulisannya. Kalau sudah selesai, sudah benar penulisannya, kita akan tempelkan vertex-vertex yang ada pada grup yang kita buat. Jadi kita beralih ke edit mode di sini. Kita sudah memiliki grup lengan atas dan lengan bawah. Ini kita akan tempelkan vertex-vertex yang ada pada grup yang ada. Kita mulai dengan mengaktifkan lengan atas. Lalu kita akan seleksi vertex-vertex yang dipengaruhi oleh bone lengan atas. Kita tekan tombol A beberapa kali untuk memastikan tidak ada vertex yang diseleksi. Kita klik menu select, border select, lalu kita seleksi bone-bone vertex-vertex yang akan menempel pada bone lengan atas. Itu vertex-vertex ini. Jadi vertex-vertex ini. Untuk menempelkan vertex pada bone, kita menggunakan group dan kita akan menggunakan weight atau vertex weight. Vertex weight adalah persentase pengaruh sebuah grup terhadap vertex yang kita tempelkan terhadap grup tersebut. Nilai weight harus bernilai total 1. Weight ini bernilai menggunakan satuan persentase, jadi nilainya dari 0 sampai 1 dalam persentase. Jadi 0 berarti 0%, 1 berarti 100%, 0,5 berarti 50%. Kita menggunakan persentase untuk weight ini. Ya, kita bisa menempelkan vertex pada beberapa
grup sekaligus dengan mengatur nilai weight. Ini adalah contoh penggunaan weight. Jadi misal vertex ini kita memiliki sebuah vertex dan kita memiliki grup A, grup B, grup C, dan grup D. Kita akan tempelkan vertex ini pada grup-grup yang ada. Misal kita hanya akan tempelkan vertex ini pada grup A, maka kita bisa isi nilai weight untuk grup A 1, untuk grup B 0, grup C 0, grup D 0, sehingga totalnya adalah 1. Kita juga bisa menempelkan vertex ini pada dua grup sekaligus. Di sini kita tempelkan vertex ini pada grup A dan grup B. Kita buat weight pada grup A 0,5, weight pada grup B juga 0,5, sehingga total nilainya adalah 1. Atau jika vertex ini lebih dekat ke salah satu grup, kita bisa ubah nilainya. Misal di sini untuk grup A kita isi 0,7 dan grup B 0,3, sehingga total nilainya juga 1. Ini jika kita menggunakan dua buah grup. Jika kita menggunakan 3 buah grup, kita bisa atur nilainya kira-kira seperti ini. Grup A, grup B, dan grup C kita gunakan nilai sama. Jika kita bagi sama menjadi 0,34, 0,33, dan 0,33, jika di total nilainya adalah 1. Atau kita bisa melakukan kecenderungan. Jadi jika misal vertex ini cenderung ke salah satu grup, kita bisa buat seperti ini. Misal grup A kita beri weight 0,5, grup B 0,2, dan grup C 0,3, hingga total nilainya adalah 1. Dan juga jika kita menggunakan keempat grup yang ada, kita bisa buat nilainya seperti ini, sama 0,25 semua hingga total nilainya 1, atau dengan kecenderungan. Jadi kita mengatur sendiri nilainya, dan Blender nanti secara otomatis akan berusaha menyesuaikan agar total nilainya menjadi 1. Kita bebas mengatur nilai weight ini. Jadi bisa saja kita membuat grup A kita isi weightnya 0,5, grup B juga 0,5, grup C 0,5, grup D 0,5, sehingga total nilainya seharusnya 2. Tapi oleh Blender nanti nilai-nilai ini akan dirata-rata kembali secara proporsional, sehingga total nilainya adalah 1. Karena kita tidak tahu bagaimana Blender mengatur nilai weight secara proporsional, kadang dilakukan secara acak. Jadi lebih baik sejak awal kita sudah menghitung nilai weight terlebih dahulu. Jadi kalau ada kecenderungan-kecenderungan, kita sudah tentukan di awal agar total nilai weight yang ada adalah 1. Jadi kita seleksi vertex-vertex ini, lalu pada panel button window kita aktifkan grup lengan atas, dan kita set nilai weight 1, lalu kita klik tombol assign. Ya. Dengan cara seperti ini, maka vertex-vertex yang kita seleksi sudah menempel pada bone lengan atas. Kita bisa periksa dengan beralih ke objek mode. Kita seleksi bone yang ada, kita geser. Ya, kita lihat sekarang vertex-vertex yang tadi kita assign pada grup lengan atas sekarang akan terbawa. Tapi jika objek bone lengan bawah kita seleksi dan kita putar, tidak akan berpengaruh. Kita akan lanjutkan dengan menempelkan vertex-vertex yang ada di bagian bawah. Kita kembali seleksi objek lengan, kembali ke edit mode. Ini kita akan seleksi vertex-vertex yang ada di bagian bawah. Tekan tombol A beberapa kali untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi. Klik menu select, border select, lalu kita seleksi vertex-vertex ini. Ya, jadi ini vertex-vertex yang akan menempel pada bone lengan bawah. Pada panel button window kita klik tombol editing, lalu pada paneling and material kita aktifkan grup lengan bawah, pastikan nilai weight 1, kita klik tombol assign. Kita kembali ke objek mode, kita periksa. Jika kita seleksi lengan atas, kita putar, ya kita lihat vertex-vertex yang sudah kita assign atau kita tempelkan pada bone akan ikut berpindah. Dan kini masih tersisa vertex di bagian tengah. Kita beralih ke edit mode. Di tengah-tengah ini terdapat vertex yang berada tepat di pertemuan dua buah bone. Kita tekan tombol A dulu untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi.
Di sini ada vertex-vertex yang berada tepat di pertemuan bone lengan atas dan bone lengan bawah. Kita seleksi vertex-vertex ini dengan menggunakan border select. Vertex-vertex ini, karena vertex-vertex ini berada di pertemuan bone lengan atas dan lengan bawah, kita harus tempelkan vertex-vertex ini pada bone lengan atas dan bone lengan bawah. Pada tutorial mengenai hook yang lalu, kita hanya bisa menempatkan vertex, hanya bisa menempelkan vertex pada salah satu empty yang ada. Pada tutorial mengenai hook yang lalu, kita tempelkan vertex ini pada empty lengan bawah. Tapi karena dengan menggunakan armatur, kita bisa membagi pengaruh empty, pengaruh bone terhadap vertex. Kita akan tempelkan vertex ini pada bone lengan atas dan lengan bawah sekaligus. Pada panel button window, kita klik tombol editing. Lalu pada paneling and material, kita akan mulai dengan mengaktifkan grup lengan atas. Karena letak vertex-vertex ini berada tepat di tengah-tengah antara bone lengan atas dan lengan bawah, maka kita akan gunakan nilai weight 0,5, 50%. Setelah kita set nilai weight 0,5, kita klik tombol assign. Ini vertex-vertex ini dipengaruhi 50% oleh bone lengan atas. Kita aktifkan sekarang bone lengan bawah. Pastikan nilai weight 0,5, kita klik tombol assign. Jadi kini bone lengan atas dan bone lengan bawah mempengaruhi vertex-vertex ini dengan persentase masing-masing 50%. Kita tekan tombol A untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi. Kita kembali ke objek mode. Kita akan lihat hasil penempelan vertex pada bone dengan menggunakan vertex group dan vertex weight. Kita seleksi objek bone lengan atas. Jika kita geser, kita lihat seluruh bagian lengan ikut bergeser. Jika kita seleksi lengan bawah dan kita putar, kita lihat saat ini. Kita akan lihat dari dekat supaya lebih terlihat. Ya, jika kita lihat, kita geser, terlihat bahwa saat bone lengan bawah diputar, maka vertex-vertex ini ikut terbawa oleh bone lengan bawah, tapi tidak sepenuhnya. Jadi terbentuk sudut yang lebih halus di bagian siku ini. Ya, ini adalah penggunaan vertex group dan vertex weight. Kita akan lanjutkan penempatan penggunaan armatur untuk rangka bagian telapak tangan, karena saat ini bagian telapak tangan belum dipengaruhi oleh armatur. Jadi kita seleksi objek telapak tangan. Kita mulai dengan menggunakan modifier armatur. Kita tambahkan modifier armatur pada panel button window. Kita klik tombol editing, lalu kita klik tombol add modifier. Kita pilih armatur. Kita matikan tombol envelope. Pada peta OB kita masukkan nama armatur. Dan sama seperti lengan, jika saat ini objek armatur kita gerakkan, objek telapak tangan belum terpengaruh karena kita belum membuat vertex group dan belum kita vertex-vertexnya belum kita tempelkan pada vertex group. Ya. Kita seleksi objek telapak tangan. Objek telapak tangan ini dipengaruhi oleh beberapa bone. Di bagian atas, di sini ada bagian yang tenggelam di lengan bawah. Bagian ini akan dipengaruhi oleh bone lengan bawah. Lalu di sini ada bagian yang dipengaruhi oleh bone telapak tangan. Di sini ada bagian yang dipengaruhi oleh bone jari, dan di sini ada bagian yang dipengaruhi oleh bone ibu jari. Kita beralih ke edit mode. Kita tekan tombol A beberapa kali untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi. Dan pada telapak tangan ini ada beberapa bone yang beberapa vertex yang dipengaruhi oleh beberapa bone sekaligus. Contoh pada bagian ini ada vertex yang dipengaruhi oleh bone telapak tangan, bone ibu jari, dan bone jari. Ya. Kita akan coba tempelkan vertex-vertex ini. Kita akan mulai dengan membuat vertex group. Kita perlu grup lengan bawah, jadi kita klik pada panel button window, kita klik tombol editing, lalu pada paneling and material kita klik tombol new pada kolom vertex group.
kita buat grup lengan bawah, lalu kita juga perlu grup telapak tangan. Kita klik tombol new lagi, kita buat grup telapak tangan. Kita perlu grup jari dan juga grup ibu jari. Ya, kita akan periksa nama grup yang kita buat. Kita seleksi bone yang ada. Ini adalah bone lengan bawah, telapak tangan, ini bone jari, dan ini bone ibu jari. Ya, di sini ada satu bone yang tidak kita gunakan. Ini adalah bone pergelangan tangan. Kita tidak menggunakan bone pergelangan tangan ini karena bone ini hanya akan kita gunakan untuk memutar bone telapak tangan. Tapi bone pergelangan tangan tidak akan mempengaruhi vertek-vertek yang ada. Kita akan menggunakan lengan bawah dan telapak tangan saja. Jadi bone ini tidak kita gunakan. Jadi kita tidak membuat vertex group untuk bone pergelangan tangan. Kita kembali ke edit mode. Kita sudah memiliki grup-grup yang diperlukan. Ada lengan bawah, telapak tangan, jari, dan ibu jari. Kita akan mulai dengan grup lengan bawah. Untuk grup lengan bawah, di sini kedua vertex-vertex ini akan dipengaruhi 100% oleh grup lengan bawah. Jadi kita akan gunakan weight 1. Dengan nilai weight 1, kita seleksi vertex yang ada di sini. Kita klik select, border select. Lalu kita seleksi vertex-vertex ini. Kita klik tombol assign. Jadi ini vertex-vertex ini sudah ditempelkan pada bone lengan bawah. Kita tekan tombol A untuk melepaskan vertex-vertex dari seleksi. Ini untuk bagian telapak tangan. Kita beralih ke telapak tangan, ke grup telapak tangan. Vertex yang dipengaruhi 100% oleh bone telapak tangan hanya vertex yang ada di ujung sini. Jadi kita akan seleksi dengan menggunakan perintah select, border select. Kita akan seleksi vertex ini. Ya. Vertex ini dipengaruhi oleh bone telapak tangan 100%. Jadi kita gunakan grup telapak tangan dengan weight 1. Klik tombol assign. Kita tekan tombol A untuk melepaskan vertex dari seleksi. Selanjutnya kita akan tempelkan vertex-vertex yang dipengaruhi 100% oleh bone ibu jari. Kita seleksi dengan menggunakan select, border select. Vertex yang dipengaruhi 100% oleh bone ibu jari adalah vertex yang ada di ujung ibu jari ini. Ya, nih. Kita beralih ke grup ibu jari. Kita klik, kita pastikan weight 1, klik tombol assign. Dan kemudian vertex-vertex yang dipengaruhi 100% oleh bone jari adalah vertex-vertex yang ada di bagian bawah ini. Kita tekan tombol A untuk melepaskan vertex dari seleksi. Klik menu select, border select, dan kita seleksi vertex-vertex ini. Ya, ini adalah vertex yang dipengaruhi 100% oleh bone jari. Kita beralih ke grup jari. Pastikan weight bernilai 1, klik tombol assign. Ya, ini adalah vertex-vertex yang dipengaruhi bone 100%. Kita tekan tombol A untuk melepaskan vertex dari seleksi. Ini kita akan tempelkan vertex-vertex yang dipengaruhi bone sebagian. Di sini kita akan mulai dengan bone lengan bawah dan telapak tangan. Kita seleksi bone yang ada di pergelangan tangan. Bone yang ada di pergelangan tangan ini dipengaruhi 50% oleh lengan bawah dan 50% oleh telapak tangan. Kita beralih ke grup lengan bawah. Kita ubah nilai weight menjadi 0,5. Klik tombol assign. Lalu kita beralih ke grup telapak tangan. Pastikan nilai weight 0,5, kita klik tombol assign. Ya, jadi vertex-vertex ini kita dipengaruhi 50% oleh lengan bawah dan 50% oleh bone telapak tangan. Kita tekan tombol A untuk melepaskan vertex dari seleksi. Ini untuk vertex yang ada di sini, ini dipengaruhi 50% oleh telapak tangan dan 50% oleh ibu jari. Kita seleksi vertex yang ada di ujung ini. Kita seleksi vertex yang ada di ujung ini.
Kita mulai dengan telapak tangan. Pada grup telapak tangan, pastikan parameter width bernilai 0,5. Kita klik tombol assign. Lalu kita beralih ke grup ibu jari. Pastikan nilai width 0,5. Kita klik tombol assign. Ya, jadi kini vertex ini sudah dipengaruhi oleh telapak tangan dan ibu jari. Untuk vertex yang ada di sini dipengaruhi 50% oleh telapak tangan dan 50% oleh jari. Kita tekan tombol A untuk melepaskan vertex dari seleksi. Kita klik menu select, border select, dan kita seleksi vertex ini. Ya. Pada panel button window, kita pilih grup telapak tangan. Pastikan parameter width bernilai 0,5. Kita klik tombol assign. Dan kemudian kita pilih grup jari. Pastikan parameter width bernilai 0,5 dan kita klik tombol assign. Ya, saat ini kita melakukan kesalahan. Jadi seharusnya kita menggunakan grup jari, tapi ternyata tadi kita memilih grup ibu jari dan kita sudah terlanjur melakukan perintah assign. Sehingga vertex ini sekarang dipengaruhi oleh bone ibu jari. Bone yang seharusnya tidak mengaruhi vertex ini. Untuk memperbaiki masalah ini, kita bisa aktifkan grup ibu jari. Lalu pada tombol-tombol yang ada, kita bisa klik tombol remove. Dengan mengklik tombol remove, maka vertex ini akan dilepaskan dari grup ibu jari. Nilai width-nya akan diset menjadi 0. Atau kita juga bisa menggunakan grup ibu jari. Kita ganti parameter width menjadi 0 dan kita klik tombol assign. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Tapi cara yang paling mudah adalah dengan mengaktifkan grup ibu jari, lalu kita klik tombol remove. Ya, ini kita akan perbaiki. Kita aktifkan grup jari. Kita set nilai width menjadi 0,5 dan kita klik tombol assign. Dan terakhir untuk vertex yang ada di sudut ini, vertex ini dipengaruhi oleh 3 buah bone. Ada bone telapak tangan, bone jari, dan bone ibu jari. Kita akan seleksi dulu, tekan tombol A untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi. Klik menu select, border select. Kita seleksi vertex yang ada di sudut ini. Ya, jadi vertex ini dipengaruhi oleh 3 buah bone. Bone telapak tangan, bone jari, dan bone ibu jari. Kita harus atur pembagian pengaruh atau vertex width pada vertex ini. Kita mulai dengan ibu jari. Kita seleksi grup ibu jari. Kita akan buat porsi yang cukup besar untuk ibu jari di sini. Kita buat nilainya menjadi 0,4. Kita klik tombol assign. Lalu untuk jari, kita juga akan beri nilai yang cukup besar. Kita aktifkan grup jari. Kita gunakan nilai 0,4. Kita klik tombol assign. Hingga kini vertex ini total vertex width-nya adalah 0,8. Yaitu 0,4 untuk ibu jari dan 0,4 untuk jari. Sisanya kita akan tempelkan pada telapak tangan dengan nilai 0,2. Jadi 1 dikurangi 0,8 hasilnya adalah 0,2. Kita klik tombol assign. Seperti ini. Kita tekan tombol A untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi. Kita kembali ke objek mode. Kita akan coba. Kita seleksi bone pergelangan tangan. Kita seleksi bone pergelangan tangan. Kita coba kalau kita putar. Ini hasilnya. Jika bone ibu jari kita putar, ya hanya bagian ibu jari yang dipengaruhi. Bone yang tadi salah kita assign ke ibu jari tidak dipengaruhi saat ini karena sudah kita remove dari ibu jari. Ini jika bone jari kita putar. Dan jika lengan bawah kita putar. Jadi ini adalah cara menempelkan vertex pada bone yang dijadikan sebagai rangka. Kita seleksi objek tangan dan untuk tampilan kita akan kembalikan menjadi solid supaya lebih mudah dilihat. Seperti ini.
Untuk pembuatan animasi, kita akan lebih mudah melakukannya jika menggunakan mode solid seperti ini. Tapi sayangnya dengan mode tampilan solid, bone yang berada di bagian dalam objek jadi tidak terlihat. Di Blender 3D, ada satu mode yang bisa digunakan untuk menampilkan bone agar lebih mudah diseleksi. Kita bisa seleksi objek armatur, lalu pada panel button window kita klik tombol editing. Pada panel armatur, di sini ada tombol X-ray. Jika kita klik tombol X-ray, maka objek armatur akan ditampilkan di depan model poligonal. Objek armatur ini sendiri masih tetap berada di dalam model poligonal, tapi hanya secara visual ditampilkan di depan model poligonal supaya kita mudah melakukan seleksi dan membuat animasi. Jadi dengan mengaktifkan tombol X-ray, jika kita matikan tombol X-ray, maka objek armatur akan kembali berada di dalam model poligonal. Ya, kita bisa klik tombol X-ray hingga objek armatur terlihat seperti ini. Jadi kita bisa membuat animasi dengan menggunakan objek armatur ini. Kita bisa menggunakan sistem orientasi global atau normal. Untuk penggunaan pembuatan animasi armatur, kita gunakan global atau normal. Ya, kita tidak bisa menggunakan lokal dan sebisa mungkin tidak menggunakan view. Jadi kita bisa pilih penggunaan normal atau global. Jika kita sudah putar objek, misal bagian dengan atas sudah kita putar seperti ini, maka kita akan lebih baik menggunakan normal supaya arah hadap tumbuh pergeseran sesuai dengan arah hadap armatur. Kita lihat pada pandangan samping. Dari pandangan samping, jika kita seleksi bone pergelangan tangan, lalu kita putar, kita lihat ini adalah bagian telapak tangan yang berputar mengikuti bone pergelangan tangan. Lalu jika bagian bone jari kita seleksi dan kita putar seperti ini, kita lihat bagian sudut antara jari dan telapak tangan bentuknya menjadi menyempit karena kita kekurangan vertex di sini. Ya, ini adalah kelebihan dari penggunaan armatur, adalah kita bisa melakukan editing objek setiap saat kita inginkan. Di sini kita bisa seleksi kembali objek telapak tangan. Kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita bisa klik menu mesh, edges, loop subdivide. Kita klik menu loop subdivide, kita arahkan pada bagian jari, klik tombol kiri mouse, lalu kita geser kira-kira di sini ya, dan kita akan mendapatkan satu rangkaian vertex baru di bagian ini. Kita bisa tempelkan vertex baru ini pada bone jari dengan nilai 100%. Kita akan coba pastikan vertex-vertex ini diseleksi. Kita bisa gunakan edit mode dengan menggunakan mode tampilan rangka kawat. Lalu kita gunakan tampilan dari depan. Ini adalah vertex-vertex yang kita seleksi. Pada panel button window kita klik tombol editing. Lalu pada paneling and material kita aktifkan vertex group jari. Kita set nilai width menjadi 1 dan kita klik tombol assign untuk memastikan bahwa vertex ini tidak dipengaruhi oleh bone-bone yang lain. Kita bisa cari bone yang terdekat, yaitu bone telapak tangan. Pada bone telapak tangan kita bisa klik tombol remove. Lalu juga pada bone ibu jari, supaya tidak mempengaruhi, kita pilih grup ibu jari. Kita remove dari grup ibu jari. Demikian juga untuk bagian ibu jari, kita juga bisa tambahkan vertex baru di sini. Kita tekan tombol A untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi. Kita klik menu mesh, edges, loop subdivide. Kita arahkan ke bagian ini, klik tombol kiri mouse, lalu kita geser ke kiri, kira-kira segini.
Ya, kita akan tempelkan vertex-vertex ini pada bone ibu jari. Pastikan saat ini kita aktifkan grup ibu jari dengan nilai width 1 atau 100%. Kita klik tombol assign. Lalu untuk memastikan bahwa bone telapak tangan dan bone jari tidak memengaruhi vertex-vertex ini, kita bisa pastikan dengan mengklik grup telapak tangan. Kita klik tombol remove, dan juga untuk jari kita remove. Ya. Kita kembali ke object mode. Kita gunakan tampilan solid. Ya. Jika diperlukan, kita bisa ubah tampilan objek bone menjadi rangka kawat dengan melakukan seleksi pada objek armatur. Lalu pada panel button window, kita bisa klik tombol objek, dan pada panel draw, di sini kita bisa klik tombol where. Ya. Dengan mengklik tombol where, maka objek armatur masih terlihat berada di depan objek, tapi ditampilkan sebagai rangka kawat, sehingga tidak mengganggu tampilan model 3-dimensional. Ya, seperti ini. Kita bisa dengan mudah melakukan seleksi, tapi tampilannya adalah rangka kawat. Kita akan lihat hasil penggunaan edge baru ini. Kita gunakan tampilan dari samping. Kita seleksi bone jari, kita putar. Ya, kita lihat sekarang hasilnya lebih bagus. Jadi bentuk jarinya lebih melengkung di bagian sini karena ada tambahan edge. Kita juga bisa lihat dengan menggunakan pandangan dari depan untuk bagian ibu jari. Ya, kita putar. Ya, hasilnya lebih halus. Seperti ini. Ya. Kita juga bisa menggunakan modifier subdivision surface modeling untuk membuat model lengan yang terlihat lebih halus. Kita seleksi objek lengan pada panel button window, kita klik tombol editing. Lalu pada panel modifier, kita bisa klik tombol add modifier. Kita pilih subsurf. Di Blender 3D versi 2.41 ini, jika kita menambahkan modifier subdivision surface modeling pada objek yang sudah kita beri modifier armatur, maka secara otomatis modifier subdivision surface modeling akan diletakkan di bawah modifier armatur. Jadi modifier subdivision surface akan diletakkan setelah modifier armatur supaya tidak merusak vertex group yang sudah kita buat. Kita bisa naikkan nilai level menjadi 2 supaya lebih halus, dan pada paneling and material kita bisa klik tombol set smooth supaya lebih halus. Untuk bagian telapak tangan juga sama, kita bisa tambahkan modifier absorb level 2 dan kita klik set smooth supaya halus. Ya, mungkin kita ingin bagian lengan bawah ini tidak melengkung seperti ini, kita ingin membuat yang lebih datar. Kita bisa tambahkan poligon baru. Kita beralih ke edit mode. Kita gunakan tampilan rangka kawat supaya kita bisa melakukan seleksi pada face yang ada di bagian bawah. Kita aktifkan face select mode, lalu kita seleksi face yang ada di bagian bawah ini. Kita klik menu mesh, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk poligon baru. Tekan tombol escape. Kita akan tempelkan vertex-vertex yang ada pada face baru ini pada grup lengan bawah. Jadi pada panel button window, pada paneling and material, kita aktifkan grup lengan bawah, pastikan nilai width 1, kita klik tombol assign. Tekan tombol A untuk melepaskan seluruh vertex dari seleksi. Kita kembali ke object mode dan kita gunakan tampilan solid. Ini hasilnya. Kita coba, kita seleksi objek armatur. Ya, jadi sudah
bisa dianimasikan dengan benar seperti ini. Jadi ini adalah dasar-dasar cara menempelkan armatur untuk dijadikan sebagai rangka dari sebuah model poligonal. Di sini kita memiliki dua objek, jadi ada objek lengan, ada objek lapak tangan. Jadi objek yang kita tempelkan pada armatur tidak harus merupakan sebuah objek tunggal, bisa beberapa objek yang terpisah dengan menggunakan armatur yang sama. Satu rangkaian armatur bisa digunakan oleh beberapa objek sekaligus. Kita akan akhiri tutorial ini sampai di sini dan kita akan lanjutkan pada bagian selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.